Posisi sekarang, pemilik kota ini tidak benar-benar bodoh. Sekarang pernyataan itu tidak lebih dari memilih sisi, benar-benar tersinggung. Entah menyinggung Qin Yichen, yang memiliki kekuatan yang baik, tetapi sangat pendendam, atau memilih untuk menyinggung Mahkamah Agung. Itu sama sekali bukan pilihan. Tidak peduli siapa itu di kedua sisi, tidak ada manfaatnya. Karsaladin selesai berbicara dengan agresif, dan setelah waktu yang lama dia menyadari bahwa tidak ada yang berdiri untuk membantu, dan hatinya sedikit gugup. Jika tidak ada cara untuk menarik orang lain ke sisinya, apakah Anda mengandalkan diri sendiri untuk berurusan dengan penguasa cahaya? Meskipun dia memiliki orang-orang dengan kekuatan ksatria puncak, mereka adalah jenderal yang menjaga perbatasan dan tidak dapat dengan mudah dikirim. Dia dapat menerima kesopanan Mahkamah Agung, terutama karena keberadaan jenderal ini. Bukankah dia seharusnya dikirim ke sini? Benar-benar menyangkal ide ini di dalam hatinya, Karsaladin tiba-tiba menatap Qin Yichen dengan sedikit kesungguhan di matanya. Cepat dan bicaralah kembali. Jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Karsaladin mengangkat kepalanya dengan keras kepala dan terus menunjukkan kemampuannya yang mendominasi kepada Qin Yichen. Melihat bahwa Qin Yichen tidak bergeming sama sekali, sebaliknya, dia memiliki ekspresi puas di wajahnya. Saya tidak tahu kapan belati muncul di tangannya. Dia melemparkannya ke tangannya dan menangkapnya lagi, seperti jika menunggu kesempatan. Qin Yichen dalam keadaan seperti itu benar-benar membuat Karsaladin ketakutan, dan dia dengan cepat mundur beberapa langkah. Putus asa untuk menemukan bala bantuan dan pembantu. Bukankah kamu berafiliasi dengan Mahkamah Agung? Kamu tidak melihatnya menghancurkan meja dan melawan Mahkamah Agung. Melihat bahwa Karsaladin semakin keterlaluan berkata, utusan Dewa Gotham Jin di samping buru-buru berdiri untuk merapikan semuanya. Jika terus seperti ini, tidak ada jaminan akan ada masalah. Awalnya, para penguasa kota ini adalah bagian dari Mahkamah Agung Tuhan. Jika mereka dipaksa untuk mengungkapkan pendapat mereka sekarang, bagaimana jika ada keberatan? Bukankah itu memberi Qin Yichen lebih banyak kekuatan dari udara tipis? Terlebih lagi, langkah Qin Yichen barusan cukup mengejutkannya, dan jika dia melanjutkan, itu pasti akan membuat segalanya tidak terkendali. Tidak masalah. Apakah dia penguasa kota yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung? Mahkamah Agung akan memberi kami jawaban. Karsaladin, silakan pensiun dulu. Karena itu, Gotham Jin mengirim transmisi suara ke Karsaladin. Lupakan sebentar, anak ini agak berlevel tinggi, dan kami akan mempertimbangkannya lagi di lain hari. Utusan surgawi Gotham Jin telah menghadapi Qin Yichen 2 kali, dan sekarang ini adalah ketiga kalinya. Jadi dia sudah memiliki pemahaman tertentu tentang kekuatan Qin Yichen. Orang ini benar-benar sulit untuk dihadapi. Jika Anda bermain trik, mungkin masih ada kesempatan. Saat ini, kita tidak bisa membiarkan Karsaladin terus melempar. Jangan sampai terjadi perubahan di Mahkamah Agung. Jika ada kecelakaan, dia, penanggung jawab konferensi seni bela diri, tidak bisa disalahkan. Jika ini tidak memiliki prestasi, meskipun tidak ada jasa, itu tidak akan menarik hukuman. Tetapi jika orang-orang ini memiliki pendirian yang lebih jelas dan cenderung ke kuil penguasa cahaya karena manipulasi busuknya, maka dosanya akan besar. Hukuman macam apa yang akan dijatuhkan padanya saat itu adalah sebuah pertanyaan. Terutama dalam situasi saat ini, kuil penguasa cahaya telah menunjukkan kekuatan dan dominasi yang cukup, dan harus mendapatkan keuntungan di bawah penindasan Mahkamah Agung. Saat ini, merupakan capaian untuk mencegah kekacauan di lingkungan Mahkamah Agung. Lagi pula, hari ini orang-orang ini tidak mendukung Mahkamah Agung untuk pertama kalinya, yang sudah merupakan sinyal yang sangat kuat, yang menunjukkan bahwa situasi mereka sangat buruk. Menghadapi status dan kekuatan Mahkamah Agung, tidak ada posisi untuk mengungkapkan, yang telah membuat Gotham Jin merasakan tekanan yang tidak dapat dijelaskan. Tampaknya di saat berikutnya, orang di depannya akan berubah menjadi binatang buas dan melahapnya sepenuhnya. Qin Yichen tampak acuh tak acuh dan menatap Gotham Jin. Mengapa? Apakah kamu tahu untuk berdiri dan berbicara sekarang? Menghadapi ejekan Qin Yichen, Gotham Jin hanya bersenandung, dan Kuan menjawab. Melambai secara acak. Pilihanku tidak ada hubungannya denganmu. Respon dingin seperti itu membuat mulut Qin Yichen sedikit terangkat. Ini sangat bagus. Hanya setelah lawan seperti itu dikalahkan, dia akan memiliki lebih banyak rasa pencapaian. Lagi pula, semua orang menyukai Xiao Qiang yang tidak bisa dibunuh. Kuan Dang menghilangkan kewaspadaannya. Gotham Jin tidak ingin berhenti pada topik ini, dan berkata langsung. Karena semua orang ada di sini, mari kita mulai pertemuan ini. Lagi pula, bagi kami, masalah ini sangat penting. Baru 2 hari yang lalu, saluran luar angkasa lain dibuka. Di bidang bintang ini, tidak ada makhluk asli yang ditemukan untuk saat ini, dan ada banyak sumber daya. Jika Anda memiliki sesuatu yang dapat digunakan di atas meja,
ambil saja keluar. Area bidang bintang ini tidak kecil. Akhirnya, setelah menambahkan kalimat ini, Gotham Jin menatap Qin Yichen dengan provokasi di matanya. Mengatakan bidang bintang ini begitu kuat, tujuannya tidak lebih dari membuat Qin Yichen tergoda. Kemudian keluarkan saja rahasia kuil Lord Cahaya. Adapun bagaimana Qin Yichen menjawab, dia tidak keberatan. Apakah Qin Yichen memilih untuk menjawab atau menghindarinya, itu berdampak kecil padanya. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dialah yang diuntungkan. Tapi melihat penampilan acuh tak acuh Qin Yichen, hati Gotham Jin tiba-tiba tenggelam. Sepertinya dia melewatkan sesuatu. Benar saja, setelah keheningan singkat, banyak penguasa kota berdiri dan ingin mengkonfirmasi lebih banyak informasi dengan Gotham Jin. Bagaimana lingkungan di bidang bintang ini? Tuan Dewa Utusan, di mana lokasi saluran luar angkasa ini yang Anda katakan? Berapa banyak orang yang dibutuhkan? Apa sumber daya di dalamnya? Jika mereka digunakan bersama, saya tidak keberatan melakukan yang terbaik untuk membantu Mahkamah Agung mengambil tempat ini. Adapun jebakan yang dibuat oleh Gotham Jin, dialah yang memanfaatkan celah itu terlebih dahulu. Gotham Jin Wan Quan tidak mengharapkan adegan seperti itu, tetapi Qin Yichen sudah mengharapkannya. Lagi pula, pemandangan seperti apa yang belum pernah dilihat Qin Yichen sebelumnya. Secara alami, dia tidak akan mengambil masalah kecil ini ke dalam hati. Tuan-tuan kota ini pasti tidak bisa menahan napas tanpa dia. Bagaimanapun, Qin Yichen memiliki sumber daya yang cukup sekarang, dan bahkan telah mencapai titik surplus. Sumber daya yang datang dengan wilayah bintang Chang'an saja sudah cukup untuk membuat Qin Yichen merasa puas, belum lagi berbagai orang yang telah diberkati oleh transportasi paksanya sendiri, semacam penemuan. Sumber daya tidak lagi menarik bagi Qin Yichen. Yang benar-benar dapat membuat hati Qin Yichen tergerak adalah status dan kekuatan kuil penguasa cahaya. Hanya dua hal ini yang dapat membuat Qin Yichen tertarik, tetapi sekarang, jebakan yang dibuat oleh Gotham Jin tidak dapat memuaskan poin ini. Qin Yichen memandang orang-orang di depannya dengan seluruh waktunya, terutama ketika dia melihat Gotham Jin. Ada sedikit sarkasme di matanya, seolah-olah dia mengulangi dua kata. Itu dia,